Hai teman-teman, selamat datang di Pekan Podcast Keselamatan. Selamat datang di Pekan Podcast Keselamatan. Podcast yang selalu memberikan tips dan informasi yang berkaitan dengan keselamatan kita di jalan. Saya Sabik, dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani teman saya, Alfian, yang akan memberikan tips terkait mudik yang aman dan nyaman. Hai Alfian. Hai Sabik, senang nih kita bisa ketemu lagi. Nah, gak lama kita akan memasuki musim mudik. Dan sudah pasti perjalanan yang panjang ini perlu persiapan yang matang, baik untuk diri kita maupun untuk kendaraan kita. Ya betul banget nih Alfian. Mudik adalah tradisi yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Nah, tapi perjalanan ini juga memiliki tantangan dan obstacle yang cukup serius. Benar. Mulai dari kemacetan, cuaca buruk, hingga kendaraan yang tidak terduga tiba-tiba rusak atau mungkin mengalami gangguan di perjalanan. Dan makanya keselamatan harus tetap jadi prioritas utama selama kita melakukan mudik. Nah, setuju Pak Sabik. Yang pertama harus dilakukan adalah kita memeriksa kondisi dari kendaraan kita itu sendiri. Ya betul. Diteliti dari mulai mesin, rem, maupun ban. Jangan sampai ada yang kelewat ataupun bisa membahayakan perjalanan kita nantinya. Nah, itu penting banget tuh Alfian. Jangan sampai kita menunggu terjadi kerusakan di tengah perjalanan. Baru sadar nih, ada yang rusak ternyata. Ya. Nah, kita juga harus mengecek nih sistem pendingin, kemudian lampu kendaraan. Kita harus periksa semua hal atau komponen yang ada di kendaraan kita. Nah, jangan lupa juga untuk bawa ban serep atau ban cadangan serta toolkit yang mungkin nanti diperlukan di perjalanan. Nah, ngomongin soal perjalanan panjang nih, salah satu yang gak kalah penting adalah kesiapan diri kita sendiri. Ya betul. Kita jangan memaksakan suatu kehendak jika kondisi tubuh kita sedang tidak fit. Kalau kita ngantuk, kita harus beristirahat karena itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam mengendarai sebuah kendaraan. Nah, setuju banget. Kalau ngantuk atau lelah itu bisa sangat berbahaya bagi kita. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya itu microsleep. Pernah lihat saya. Nah, ya microsleep itu adalah kondisi di mana kita tertidur secara singkat, biasanya dalam hitungan detik. Walaupun singkat, ini dapat sangat berbahaya karena mungkin kita sedang berkendara dalam kecepatan yang cukup tinggi dan kita kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Ini pastinya sangat berpengaruh bagi kontrol kita terhadap kendaraan. Nah, ini dapat membahayakan keselamatan kita. Jadi istirahatlah secara berkala, minimal 2 jam sekali. Ambil waktu untuk berjalan-jalan sebentar, minum-minum, atau mungkin makan snack, atau hanya sekedar meregangkan otot nih. Makan snack itu bisa meningkatkan konsentrasi ya? Nah, itu bisa merefresh pikiran kita sedikit ya, walaupun sedikit tapi itu sangat berguna selama kita Tapi kan kita nih lagi puasa nih biasanya kalau lagi mudik nih. Ya, berarti mungkin cukup peregangan ya. Peregangan ya? Cuci muka. Nah, gitu. Selain microsleep tadi ya, kita kalau mudik nih kan biasanya cenderung membawa barang yang banyak nih. Sebaiknya dikurangi karena di dalam kendaraan kita memerlukan ruang atau space tertentu agar tidak mengganggu pengendara kita. Barang yang tumpah ataupun yang terikat dengan baik akan mengganggu konsentrasi kita dalam mengendarai sebuah kendaraan. Nah, betul tuh Alfian. Selain itu, saat mudik ternyata banyak juga pengendara yang terlihat terburu-buru nih, ingin sampai di tempat tujuannya. Ini memang nggak salah ya, memang kita tuh waktu rindu rumah nih ya, rindu rumah sama kamu halaman. Tapi kerinduan itu tidak boleh mengalahkan fokus kita terhadap keselamatan selama perjalanan. Jadi selama mudik jangan sampai kita terburu-buru hingga tidak memperdulikan orang lain yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, kemudian nih, kita sebagai pengendara jangan lupa untuk selalu menggunakan sabuk pengaman. Tapi bukan pengendara aja sih ya, untuk penumpang juga. Ini bukan untuk menghindari razia dari polisi ya, tapi untuk keselamatan kita sendiri nih. Oke, sabuk pengaman itu untuk pengendara mobil ya, dan untuk pengendara motor jangan lupa untuk memakai helm, karena helm ini akan mengurangi fatalitas jika terjadi kecelakaan nantinya. Amit-amit ya terjadi kecelakaan, tapi jika terjadi kecelakaan mungkin resiko atau tingkat kerusakannya bisa diminimalisir. Dengan adanya helm itu tadi ya. Jadi jangan lupa memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
yang pas dengan ukuran kepala kita dan juga nyaman. Nah, jangan lupa juga untuk memakai jaket, sarung tangan, dan pelindung keselamatan lainnya demi keamanan. Pelindung tambahan ya? Ya, bisa. Nah, salah satu hal yang sering dilupakan oleh pengendara atau pemudik nih adalah perencanaan rutenya yang matang. Sebelum berangkat, pastikan kita sudah memilih atau sudah tahu rute mana yang akan kita pilih. Cek juga kondisi jalan melalui aplikasi seperti Google Map, Waze, ataupun yang lain. Hindari jalan yang sedang diperbaiki ataupun sedang macet ya. Kalau bisa. Kalau bisa nih ya. Pasti kalau mudik nih banyak Rata-rata macet nih ya, banyak jalan jalan ya. pasti macet kan. Nah, tapi yang penting jangan sampai terjebak kemacetan yang bisa mempengaruhi keselamatan. Jadi ingat juga untuk membawa air dan juga mungkin makanan ringan agar tetap terhidrasi dan bertenaga selama melakukan perjalanan. Itu jangan sampai tergoda untuk makan di tempat yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, satu lagi nih yang penting nih, kita dalam kondisi puasa nih ya, puasa perjalanan jauh, otomatis emosi kita akan terganggu nih. Ya. Apalagi kita sebagai anak muda ya. Kadang stres itu membuat perjalanan kita semakin terasa lama, panjang. Tapi jangan biarkan itu mempengaruhi cara kita untuk mengemudi. Ya, Tetap tenang dan sabar. Keselamatan lebih penting dari itu semua, bro. Ya, betul banget. Mudik memang momen yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi kita harus ingat bahwa keselamatan adalah prioritas yang paling utama. Semoga tips-tips tersebut dapat membantu teman-teman semua untuk mudik dengan lebih aman dan nyaman ya, Bian. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Sabik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga perjalanan mudik kalian lancar, aman sampai tujuan, dan tentunya dapat kembali ke rumah dengan penuh kebahagiaan dan keselamatan. Ya, betul Bian. Dan untuk kita semua, tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada, istirahat yang cukup, dan tetap jaga keselamatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat mudik teman-teman. Berharap hidup husnul